Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi untuk pertemuan kedua kita adalah tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Asal muasalnya yaitu transaksi keuangan berupa barter, yaitu barter antara penjual dan pembeli bertemu langsung. Berkembangnya bank ini adalah muncul perantara antara penjual dan pembeli atau tidak bertemu langsung. Yang ketiga adalah muncul uang sebagai alat pembayaran. Yang keempat, perantara uang adalah lembaga keuangan. Sejarah perkembangan bank dan lembaga keuangan berkembang sudah ada pada zaman Babilonia tahun 2000 sebelum Masehi. Dan yang kedua adalah bank modern, yaitu pada negara Inggris, Belanda, dan Belgia abad ke-16, masih berupa emas dan perak sebagai alat pembayaran. Bank vs non-bank dalam penghimpunan dana. Bank adalah dalam penghimpunan dananya langsung merupakan simpanan masyarakat, contohnya itu tabungan dari masyarakat, itu berupa pengumpulan nasabah untuk men-saving uangnya di bank tersebut. Tidak langsung berupa kertas berharga atau penyertaan atau pinjaman. Salah satu contohnya bisa itu sertifikat, ya, sertifikat, saham, obligasi, dan lain-lain. Termasuk di non-bank, dia berupa tidak langsung, itu berupa kertas berharga, penyertaan, atau pinjaman. Bank vs non-bank dari sisi penyaluran dana. Kalau dia di bank, untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Yang kedua, dia untuk badan usaha dan individu. Yang ketiga, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau yang untuk non-bank dalam penyaluran dana adalah terutama untuk investasi, terutama untuk badan usaha, dan terutama untuk jangka menengah dan panjang. Jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan yaitu menurut Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis lembaga keuangan itu ada dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau disingkat dengan BPR. Prinsip usaha itu ada dua. Yang pertama adalah konvensional dan yang kedua adalah syariah. Di dalam non-bank jenis lembaga keuangannya contohnya itu adalah leasing, asuransi, modal ventura, anjak piutang, pegadaian, dana pensiun, kartu kredit, dan pasar modal. Klasifikasi uang. Narrow money atau disingkat dengan M1 berupa uang kartal dan uang giral. Uang kartal yang dimaksud adalah uang kertas real, dan uang giral atau demand deposit giro berupa uang surat-surat berharga, surat-surat berharga. Tapi kalau di broad money atau disingkat dengan M2 adalah M1 plus saving deposit atau tabungan plus time deposit atau deposito. M3-nya adalah M2 ditambah simpanan dana di lembaga keuangan bukan bank. Jadi tingkat likuiditas untuk uang kartal yaitu lebih dari uang giral, lebih dari tabungan, ya, lebih daripada deposito, dan lebih daripada dana lembaga keuangan bukan bank. Atau M1 lebih daripada M2, lebih daripada M3. Fungsi bank itu ada tiga. Yang pertama adalah agent of trust, yang kedua adalah agent of development atau pemberian kredit untuk pembangunan, yang ketiga adalah agent of service atau jasa transfer, safe deposit box, dan jaminan bank. Jadi financial intermediaries-nya adalah, yaitu keuangan menengahnya adalah bank dan non-bank ini. Fund-nya atau penghimpunan dananya dari unit defisit borrowers atau peminjam, ya. Jadi pendapatannya juga dari situ gitu. Misalnya alurnya itu dari bank non-bank ke peminjam dan peminjam ke bank dan non-bank. Termasuk sama dia di unit surplusnya itu lender, yaitu si peminjam, ya, yang dipinjamkan oleh si peminjam.
Otoritas moneter, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia yaitu pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berupa laju inflasi, operasi pasar uang, menentukan tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, kredit, kebijakan nilai tukar, dan cadangan devisa. Yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga itu mengatur dan mengawasi bank, itu otoritas moneternya ya. Untuk kesehatan bank, itu disingkat dengan BMPK, adalah batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit. Yang kedua adalah likuiditas wajib minimum atau cadangan wajib minimum atau dalam bahasa asingnya reserve requirement. Yang ketiga adalah posisi devisa neto atau net open position, yaitu adalah selisih aktiva dan pasiva dalam falas. Falas itu adalah valuta asing. Yang keempat adalah rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio, adalah penyediaan modal minimum terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Dan yang kelima adalah loan to deposit ratio atau LDR, ya, adalah kredit berbanding dana pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah return on asset and return on equity. Regulasi atau peraturannya itu sebelum tahun 1980 belum ada peraturan yang jelas tentang perbankan. Yang kedua adalah kredit likuiditas Bank Indonesia hanya untuk bank-bank tertentu atau bank pemerintah. Yang ketiga adalah bank menanggung program pemerintah. Yang keempat, baru ada surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SBPU. Yang kelima adalah bank swasta relatif sedikit. Dan yang keenam adalah bank pemerintah, yaitu pada tahun 1951 BRI, pada tahun 1968 adalah BEII, pada tahun 1968 adalah BBD, pada tahun 1960 adalah BDN, pada tahun 1963 adalah BTN, pada tahun 1946 adalah BNI, dan pada tahun 1960 adalah Batindo. Jadi di tahun sejak 1980 sampai 1990, paket 1 Juni 1983 adalah penghapusan pajak kredit, pengurangan KLBI, dan pembebasan penetapan suku bunga. Pada tahun 1984, Bank Indonesia menerbitkan SBI. Yang ketiga adalah paket 27 Oktober 1988, yaitu kemudahan membukakan terbang. Kemudahan pendirian bank swasta boleh menyelenggarakan tabungan, likuiditas minimal turun menjadi 2%. Tidak ada batas maksimum pinjaman atau penambahan modal BLBB dapat melalui pasar modal. Paket tanggal 20 Desember 1988, yaitu penyelenggaraan bursa efek oleh swasta, leasing, anjak hutang, modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Di paket 29 Mei 1993, penyempurnaan aturan kesehatan dan PAR, L3, KUK, dan LDR. Dampak dalam peraturan ini adalah adanya kepastian hukum, yaitu bank swasta makin bertambah dan tingkat persaingan bank naik. SBI dan SBPU semakin populer, yaitu mobilisasi dana melalui bank naik. Jadi dalam sejak krisis ekonomi tahun 1997, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu turun, sebagian besar bank tidak sehat, terjadi negatif spread atau suku bunga tabungan deposito lebih daripada kredit. Muncul peraturan-peraturan baru menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan seterusnya yang terbaru ya. Jumlah bank menurun, yaitu 237 bank sebelum krisis menjadi 89 bank. Menurut kegiatan usaha, yaitu dilihat dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua adalah kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kredit, surat pengakuan hutang, transfer,
safe deposit box, dan lain-lain. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatannya itu menghimpun dana masyarakat, yaitu berupa deposito, berjangka, tabungan, dan kredit. Jadi microfinance di Indonesia bisa dilihat dari Rural Banks, yaitu BPR dan BPRS-nya ya. Dan BRI Unit, Village Credit Agency atau Bank Kredit Desa atau BKD, dari Kooperatif Kosifa, yaitu bank dan non-bank, dia berbeda menurut formal dan non-formalnya dalam non-bank. Kalau dia di formal, dia kooperatif, yaitu kerjasama atau PANSO, atau LDKP atau Village Fund and Credit Institution. Jadi bisa dilihat dari non-formal juga. Non-formal itu ada dia non-government organization, NGO, dan self-help group. Yang ketiga adalah BNP, Microfinance Based on Syariah atau Islamic Principles. Microfinance Profile ya, jadi bisa dilihat dari total aset dan total savingnya menurut BRI dan Rural Bank, BPR, BKD, dan subtotalnya. Pemasukan, penerimaan ya, pemasukan yaitu total aset dan penerimaan adalah total tabungan. Jadi bisa dilihat dari bank dan non-bank. Kalau di dalam non-bank dia ada secara formal, yaitu Saving and Loan Corporation dan Village Credit Institution in Bali itu LVD ya, contohnya itu, dan Ponsop, dan totalnya juga ada di Microfinance Profile. Yang kedua adalah menurut non-bank juga, tapi dia termasuk di non-formal, yaitu Cooperative Under Syariah Principle atau disingkat dengan BNP pada tahun 2004. The Story of Rural Banks, yaitu sejarah berdirinya bank itu pada masa abad 19 di bawah periode kolonial. BPR, yaitu di mana Bank Kredit Desa atau Village Credit Bank, Lumbung Desa atau PD Bank, Bank Desa atau Village Bank, dan Badan Kredit Desa atau Village Credit Agency. Yang kedua adalah Bank Indonesia Deregulation Package pada tahun 1988. DPR telah menerbitkan minimum perlengkapan modal yaitu sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga adalah Rural Bank telah dilegalisasi oleh bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Bank ini terdiri dari dua jenis, yaitu bank komersial dan bank rural ya. The Banking Act Nomor 7 of 1992. Jadi Rural Bank ini telah diterbitkan ya pada extend financial service to low income level community, especially in rural area. Yang kedua adalah non-bank financial institution have been granted licenses from Ministry of Finance might transfer their business into banks max in 1 year. Yang ketiga adalah other non-bank financial institutions who get license are Rural Bank by fulfilling requirements stipulated by Government Regulation Number 71 Number 71 of 1992, with the deadline to fulfill the requirement was October 31, 1997. Yang ketiga adalah Rural Bank Performance ya, dalam perhitungan jutaan rupiah, bisa dilihat nanti untuk selanjutnya pada tahun 2000 sampai September 2007 itu contoh dalam perkembangan bank ya, untuk total aset, peminjaman, dan total akunnya.
ya, dalam deposit tabungan dan juga dalam rural bank Sunes ya, perluannya juga. Rural bank performance bisa dilihat grafiknya ya, semakin naik. Kalau dia di garis biru itu total aset, garis merah adalah total loan, dan di garis hijau adalah total third party atau total third party deposit ya di tahun 2001 sampai 2007 dalam skema tadi ya, rural bank performance dalam jutaan rupiah bisa dilihat dari dalam hitungan 5.000, 1.000, 15.000, 20.000, 25.000 sampai 30.000, grafiknya semakin meningkat dari tahun 2001 semakin naik sampai tahun 2007. Yang makin meningkat itu adalah total asetnya, hampir mencapai 30.000. Kalau total loan dia tepat di titik 20.000 dan total third party depositnya tepat di antara titik 15.000 dan 20.000. Jadi rural bank karakteristiknya bisa dilihat dari location, yaitu tertutup untuk masyarakat dan dilokasikan umum untuk area umum, area privasi ya. Yang kedua adalah organization, yaitu masyarakat bank dengan sistem tanpa dilihat dari provinsi ya. Yang kedua adalah can be owned only by Indonesian citizen, either individual or corporation. Yang ketiga adalah operation. Ada 3, can only take deposit and protect loans. They cannot access to payment system. She cannot deal with foreign exchange. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur itu ada beberapa, implement simple and fast procedure in providing service to its customer. 2 until 3 days. Yang kedua adalah loan analysis is done in 1 or 2 set operation form. Yang ketiga adalah prepare stock of waste to customers for direct transaction deposit credit installment. Yang kelima adalah produk ya, bisa dilihat dari loan dan deposit. Yang keenam adalah customers. Customer bisa dilihat dari mikro dan economic store, rural bank creditors and economic store. Sampai September ya 2007 itu terlihat dari agrikultur pertanian itu warna biru dia sekitar 6,4%, yang kuning adalah small and home industry ya, MKM biasanya itu warna kuning 1,6%. Trade atau perdagangan misalnya tentang restoran dan hostel itu warna hijau 38,7%. Yang warna biru muda servis atau pelayanan ya sekitar 10,2%, dan yang berwarna merah others dan lain-lain adalah 3,2%. Jadi dilihat dari sektor-sektor lain dari yang keempat di atas. Jenis banknya itu menurut bentuk badan usaha ada 3, yaitu PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Menurut target pasar dia bisa retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Aktiva Bank itu masuk dia giro atau checking account, yaitu simpanan yang penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan cek atau biliet giro. Cek di sini adalah perintah membayar kepada bank pada saat penyerahan, itu tidak dapat dibatalkan. Kalau dia biliet giro, perintah pemindah bukuan pada tanggal tertentu dan pihak yang tercantum dalam biliet itu bisa dibatalkan ya. Kebalikan dari cek tadi. Deposito berjangka itu simpanan pihak 3 yang pengambilannya berdasarkan waktu tertentu sesuai perjanjian. Yang kedua adalah tabungan, simpanan pihak 3 yang pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dia adalah sertifikat deposito, simpanan pihak 3 yang pencairannya pada waktu tertentu dan bunganya dibayar di depan serta dapat diperjualbelikan. Yang keempat adalah deposit on call, itu penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
Ada juga rekening giro terkait tabungan, yaitu menjaga saldo giro minimal. Ada juga call money, yaitu pinjaman jangka pendek yang bisa diperoleh bank dari interbank call money market atau kala clearing atau RAS. Pinjaman antar bank untuk jangka pendek dan itu untuk aktiva bank ya. KLBI-nya itu digunakan untuk membantu bank yang kalah clearing atau RAS. Setoran jaminan itu digunakan untuk LC, letter of credit atau bank garansi, jasa transfer atau SBTU. Aktiva bank atau sumber lain ya, sumber lain itu setoran jaminan atau store jam biasanya untuk LC atau bank garansi. Yang kedua adalah dana transfer dari masyarakat yang belum dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga SBTU, beli dengan harga diskon dan dapat diperjualbelikan pada saat bank kurang liquid. Jenis kredit itu ada tiga, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja yaitu uang yang diberikan oleh bank ya, untuk membeli alat-alat mesin contohnya ya. Kalau dia kredit investasi itu kredit yang diberikan oleh bank untuk membeli sebuah proyek ya, proyek baru pabrik contohnya. Kalau dia kredit konsumsi itu biasanya untuk bank itu memberikan uang untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan si customer ya, si pelanggan atau si nasabahnya tersendiri, untuk kebutuhan dia sendiri gitu. Jasa-jasa bank, di situ ada bank garansi atau letter of credit, lece, pengiriman uang, clearing dan inkaso, kartu plastik, money changer, telebanking, kustodian, wali amanat, safe deposit box, traveler check. Ini nanti bisa dijelaskan ya kalau kalian mau cari referensinya dari internet ataupun dari buku-buku bank ya. Mekanisme letter of credit itu dari Bank Indonesia ke bank asing, dari Bank Indonesia ke PT Ekspor dan ke PT asing juga. Ada di situ kontrak jual beli, ada di situ buka LC, LC, atau yang ketiga itu klarifikasi antar bank, yang keempat itu adalah info LC sudah dibuka, 5 kirim barang dan dokumen, yang keenam adalah pembayaran. Clearing ya, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan bukan uang tunai. Bank Umum Syariah ya, ada dasar hukumnya itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi pengertian bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip kegiatan usaha yaitu menurut Juwala adalah akad pemindahan piutang nasabah atau muhil kepada bank, mual alaih dari nasabah lain atau muhal. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antar bank atau mu'ajir dengan penyewa atau mustajir. Istisna adalah akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Kafala adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh keuntungan. Murabaha adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan. Qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Al-Ran adalah akad penyerahan barang harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan. Sab adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memperoleh barang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, kebutuhan barang. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan, kita diskusikan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.